Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman di channel gua. Kali ini gua mau berbagi video tentang apa ya? Nguras kolam sih sebenarnya. Jadi gua ini punya kolam koki yang sebenarnya nih sebelum gue isi koki nih kolam gue pakai buat koi ya teman-teman. Nah cuman karena gua udah nggak pelihara ikan koi, jadi gue pakai untuk koki. Dan di sini kolam yang gue gunakan ini untuk pembesaran ikan koki gue nih teman-teman nih. Ya kurang lebih seperti inilah kolam pembesaran koki gue teman-teman. Jadi ini kondisi air yang udah berapa bulan ya nggak gua kuras-kuras, pokoknya udah cukup lama lah teman-teman nih kolam nggak gua kuras-kuras. Ya cuman sebenarnya ini masih agak lumayan bening gitu kan, cuman ya karena udah kelamaan gak gua kuras, jadi ya pengen gua kuras aja sih biar lebih fresh lagi. Buat teman-teman terima kasih yang udah setia mantengin video gua, selalu dukung terus channel gua teman-teman ya. Ikutin terus video gua sampai selesai untuk untuk nemenin gua lah nguras kolam gua lah. Ini airnya cukup bening, jadi biar teman-teman tahu media apa aja yang gue pakai. Sebenarnya sederhana banget sih ini medianya nih, cuman ya lumayan lah. Airnya cukup jernih, bening, bagus, ikannya pun juga sehat-sehat. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Saksiin terus video gue sampai selesai teman-teman. Nah jadi ini chamber pertama gue nih teman-teman. Kita bukain dulu ya, tutup chambernya. Nanti kalau udah gue kasih tahu nih isi chamber pertama gue nih. Ini isi chamber pertama gue tuh gue kasih batu karang, terus biobol, terus biofoam tuh yang kapas putih, sama sama itu tuh bosa sofa. Nah ini chamber kedua gua nih, ini sebenarnya bukan chamber, cuman nih air mancur, cuman ya gue manfaatin aja. Ini isinya tuh ada batu sama biofoam tuh yang busa kapas putih itu. Nah terus yang ini juga nih tempat air mancur nih sebenarnya, cuman ya gue manfaatin aja lah buat saringannya dia. Isinya juga sama teman-teman tuh, cuman kayak gitu doang tuh, batu kapas sama karang-karang aja lah, gue batesin lah biar dia tuh sebelum masuk ke kolam dia ke filter juga gitu. Jadi ya chamber gue tuh nggak ada yang spesial teman-teman, ya cuman gini doang tuh. Nah itu juga di pancurannya itu gue kasih itu kapas putih itu. Jadi tujuannya biar airnya tuh jatuhnya langsung ke bawah, nggak rada jauh gitu teman-teman jatuhnya. Terus juga biar ada rapih lah tuh kayak gitu jatuhnya. Nah ini ikan gua sehat kan teman-teman, lumayan sehat, airnya juga bagus nih teman-teman airnya nih. Oke teman-teman lanjut. Nah jadi sebelum gua bersihin chambernya nih, gua sedot dulu teman-teman nih airnya. Berhubung tempat pembuangannya tuh rada dalam gitu ya, jadi gua harus sedot dulu pakai selang nih biar gua nyemplung nggak terlalu dalam teman-teman. Sebelum airnya agak surut, gua sedot dulu pakai selang, ntar baru gua buka pipa pembuangannya teman-teman, soalnya pipanya tenggelam teman-teman nih. Nah sekarang airnya udah lumayan surut nih teman-teman, waktunya gua nyemplung. Ya gua nyemplung ini buat gua mau buka ini teman-teman nih, pipa saluran pembuangannya teman-teman. Jadi ini tinggi dalam kolam gua tuh kurang lebih sekitar berapa senti ya, sekitar 80 sentian lah. Itu kalau air sampai penuh tuh sepaha gua tuh teman-teman tuh. Nah ini sekarang mau gua buka nih pipanya. Rada keras nih teman-teman nih, kayaknya
apa waktu kemarin gue ngencenginnya terlalu kenceng gitu, jadi kayaknya gue perlu pakai ini nih, bukannya nih kunci pipa nih teman-teman. Nah ini gue udah ngambil kunci pipanya teman-teman nih buat bukanya. Tadi gue buka keras banget teman-teman, karena udah kelamaan juga kali ya, jadi makin keras dia, nggak ngerti lah. Nah sekarang mau gue buka dulu pakai kunci pipa nih teman-teman nih. Nah jadi setelah air surut nih teman-teman nih, gua tutup lagi nih lubang pembuangannya. Jadi setiap gua ganti air gitu, nguras lah gitu, pasti gue sisain air lama ya teman-teman, sekitar 10-20%. Jadi biar nanti pas ketika gua kasih air baru, ikannya tuh nggak stres lah gitu. Karena dia kan harus menyesuaikan dulu ya teman-teman ya. Dan gua stepnya biasanya itu gue kasih nggak langsung full air baru ya teman-teman, gue kasih setengah lah gitu, biar adaptasi dulu berapa menit baru gue fullin. Tapi di sini gue sistemnya overflow gitu mungkin bahasanya ya. Jadi ntar gue buang berkali-kali nih, gue isi, gue buang, gue isi, gue buang gitu teman-teman, melalui filternya dia, biar sirkulasi teman-teman. Nah untuk selanjutnya gue bersihin di chamber kedua gue. Tuh kan chamber kedua gue tuh isinya cuman batu sama kapas doang tuh. Syarat aja sih, yang penting airnya kesaring lah teman-teman gitu. Ya udah begini doang tuh teman-teman tuh, gue kucak aja lah pokoknya biar bersih lah. Yang pasti di sini chamber gue bukan chamber sih ya, chamber lah, anggap aja ini chamber ya teman-teman. Intinya ini tempat penampungan air yang seharusnya jadi air terjun, cuman gue manfaatin jadi chamber teman-teman. Tuh isinya cuman kapas sama batu aja gitu. Udah bersih baru gue susun lagi. Nah susunannya kayak gitu teman-teman tuh, pas di lubang lubang keluarnya air itu gue kasih kapas gitu. Nah di atasnya udah gua tindih aja pakai batu teman-teman, yang penting airnya ke filter gitu kan, kotorannya ke filter semuanya, intinya airnya ke filter lah teman-teman. Nah tuh kayak gini teman-teman nih, tuh setelah jadinya tuh kayak gitu tuh chamber gua tuh ya kan, udah ketutup rapet, air bisa kesaring. Nah setelah chamber kedua udah bersih, kita bersihin ke chamber ketiganya teman-teman nih gitu. Tapi gue tetap air tetap gue alirin teman-teman nih. Ini di chamber pertama ini tetap gue alirin air baru teman-teman tuh. Nah gue bersihinnya pun juga di situ, jadi tetap airnya kebuang ke kolam ujung-ujungnya teman-teman. Nah nanti setelah chamber kedua udah bersih ya kan, chamber ketiga udah bersih nih, baru ntar air yang di kolam tadi nih ntar gue buang lagi. Nah ini sih chamber ketiga gue nih teman-teman tuh, udah kotor banget kan busanya. Nah kalau gue di kolam ngurasnya kayak gini aja. Oh nah ini berhubung kapasnya rada gede teman-teman, kayaknya gue harus bersihin di bawah ya deh teman-teman nih. Bakal gue keluarin semua aja deh busa-busanya nih sama batu-batunya ini juga nih. Nah ini manfaatnya gua kasihin kapas di air terjunnya itu ya, salah satunya buat itu juga teman-teman. Selain airnya jatuhnya langsung ke bawah terus rada rapi gitu ya, buat nyaring juga tuh teman-teman tuh udah banyak kotoran sama lumut-lumut juga teman-teman tuh ya kan. Nah dia kalau nggak pakai kapas, nah kayak gitu teman-teman tuh, tumpah airnya tuh jadi sebenarnya rapi, cuman agak jauh lah gitu teman-teman. Terus juga kedua gue juga pakai mesinnya nggak terlalu gede teman-teman. Ini kalau nggak salah
gue pakai mesin tuh sekitar kecil lah, cuman 45 watt teman-teman, 45 watt. Nah cuman untuk kapasitasnya gue nggak ngerti lah, kurang paham ya. Cuman gue pakai mesin yang 45 watt, dan ketinggiannya itu dari bawah ya, dari chamber pertama tadi itu ke chamber kedua itu lumayan tinggi teman-teman. Itu kurang lebih sekitar 2 meteran lah, 2 meter kurang lah, kurang lebih seperti itulah. Karena kan dia kan nggak langsung lurus gitu ya, rada miring. Cuman kalau misalkan diukur meter ya kurang lebih 2 meteran lah gitu. Nah ini tadi setelah gua cuci bersih semuanya teman-temannya. Nah sekarang gua susun lagi nih teman-teman, batu-batu sama busa-busanya teman-teman nih. Ya intinya chamber gue sederhana banget lah, nggak yang terlalu neko-neko, nggak yang terlalu mahal-mahal gitu. Ya intinya buat teman-teman semua ya tergantung apa, menyesuaikan budget aja teman-teman buat isi chamber kalian gitu. Yang penting kalian bisa melihat, dalam artian bisa tahu lah gitu, dengan chamber yang sesuai budget kalian itu, isi chamber yang sesuai budget kalian itu, ikan kalian tuh pada sehat atau enggak gitu. Kalaupun memang ikan-ikan kalian pada sehat ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau memang ikan-ikannya kurang sehat, kurang lincah atau kayak gimana pun, ya mau nggak mau kalian harus mungkin harus ngeluarin budget yang lebih untuk chamber akuarium ataupun kolam kalian teman-teman. Yang penting ikan-ikan kalian pada sehat. Karena pada intinya melihara ikan itu sebenarnya hanya bonus saja teman-teman. Ikan itu cuma bonusnya aja. Yang benar tuh kita melihara air gitu. Kalau air udah sehat, air udah bagus, baru kita isi ikan, dan ikan pun pasti bakal sehat dan pertumbuhannya pun cepat gitu teman-teman. Nah chamber ketiga gua udah beres nih teman-teman, tuh udah bersih ya kan. Ini semuanya gue cuci aja teman-teman nih. Busa-busanya juga nggak gue ganti sih karena belum sempat beli, jadi ya udah gue cuci aja dah, pakai yang ada aja dulu teman-teman. Next nanti baru gue ganti. Oh udah bersih nih chamber kedua gua nih teman-teman nih ya kan, udah bersih semuanya, udah bersih. Nah baru habis udah bersih semua. Nah ini chamber pertama gua tuh teman-teman, tuh udah bersih juga tuh teman-teman tuh semuanya. Pokoknya chamber 1 udah bersih, chamber 2 udah bersih ya kan, udah bersih kan, dan chamber 3 pun juga udah bersih. Nah selanjutnya nih teman-teman, gua kasih air baru, gua masukin selang ke chamber pertama, terus tetap gue sedot ke atas gitu, jadi gue overflow ya teman-teman. Mungkin kalau bahasanya gue nggak ngerti lah. Jadi air baru kesaring, terus masuk ke kolam. Nah itu airnya gue buang lagi teman-teman. Pokoknya gue puterin terus sampai airnya jernih lagi teman-teman. Oke sekarang kita kita isi air baru ya teman-teman ya. Yang tadi gue jelasin ya teman-teman, tuh airnya selangnya itu gue masukin ke chamber pertama, terus jangan dia nyaring masuk ke chamber kedua, terus masuk ke chamber ketiga. Nah setelah itu baru masuk ke kolam teman-teman. Jadi terus dia tuh teman-teman, gue gue puterin terus airnya, gue nyalain terus ya teman-teman ya, biar airnya tuh muter teman-teman. Nah kalian bisa lihat sendiri kan airnya ngocor tuh. Nah Nah, jadi di sini tuh gue coba buat ngerapin teman-teman, karena kapasnya kapas lama bekas gitu, jadi rada bolong-bolong lah. Jadi gue tambah-tambahin tuh kapasnya biar airnya tuh agak lumayan pas sebelum jatuh tuh lumayan ke filter juga teman-teman. Terus juga biar jatuhnya tuh rada bagus gitu, rada rapih lah jatuhnya teman-teman.
Karena kalau misalkan nggak dipakein kapas gitu, dia apa ya, airnya tuh jatuhnya terlalu jauh teman-teman. Kalau misalkan gue pakai kapas begini kan jatuhnya langsung ke bawah, dan kedua juga apa ya, nggak terlalu berisik lah gitu dari suara apa namanya, jatuhan air mancurnya itu, air terjun lah, nggak tahu lah air apa, pokoknya air yang ngocor ke bawah tuh nggak terlalu berisik teman-teman, dan dia lebih rapi aja sih teman-teman tuh. Karena ini di sini gue bikin apa, bikin pancurannya tuh bikin sendiri, bukan kolamnya ya teman-teman, tapi bikin pancurannya. Nah yang sebelum apa, pas jadi itu memang pas kolam jadi itu ya airnya berantakan lah teman-teman, jatuhnya nggak beraturan gitu. Nah akhirnya gue coba gue pakein kaca, biar maksud gue tuh biar apa namanya, biar jatuhnya bagus gitu teman-teman. Nah cuman ya karena mungkin karena mesin gue kecil, jadi airnya jatuhnya juga kurang bagus gitu kan, karena kan dia kan nggak deras gitu teman. Tapi kalau misalkan dia mesinnya gede, airnya otomatis kan deras tuh, nah jatuhnya bagus juga. Tapi karena di sini tempat air terjunnya itu gue pakai buat chamber, kalau misalkan dia deras airnya, itu jatuh air terlalu jauh teman-teman. Nah makanya gue ngakalinnya itu pakai busa ini teman-teman gitu, pakai busa kapas ini, jadi jatuhnya itu dia nggak jauh gitu, jadi langsung ke bawah dan rapih gitu, dan jatuhnya air itu juga nggak terlalu berisik teman-teman, enak lah, tetap ada suaranya tapi enak gitu dengernya, cuman sekedar suara gemercik air gitu aja lah, enak lah pokoknya teman-teman. Dan dipandangnya juga enak, jatuh airnya tuh rapi, bagus gitu teman-teman. Nah jadi ini hasil akhirnya teman-teman. Ini setelah gua buang berkali-kali airnya nih, kolamnya udah jernih juga. Nah baru sekarang mau gua isi full nih teman-teman nih. Jadi memang itu lumut-lumut yang ada itu sengaja nggak gua bersihin, nggak gua sikatin ya teman-teman, soalnya itu lumut-lumutnya udah hampir jadi teman-teman ya gitu. Jadi manfaatnya lumut itu menurut gua nih, kalau misalkan yang gua tahu buat kolam itu, dia kan lumut itu kan hidup teman-teman tuh ya. Jadi tuh dia kalau siang gitu kapanpun lah pokoknya tuh lumut itu dia udah mulai mengeluarkan oksigen teman-teman. Dan buat ikan pun juga katanya sih bagus ya teman-temannya, buat ibarat kata buat pakan alaminya dia lah gitu teman-teman. Maka jadi lumut yang tumbuh di kolam gua tuh nggak gua bersihin teman-teman, nggak gua sikat teman-teman, jadi ya udah gua biarin aja tumbuh gitu. Jadi nggak gua buang bersih lah gitu, walaupun sebagian itu ada yang kebuang gitu kan, karena gua serok-serok tadi kan, tapi nggak semuanya gua buang ya teman-teman ya, biar aja dia hidup. Manfaatnya ya lumayan bagus lah yang gua tahu buat ikan ya kayak gitu teman-teman. Selain menghasilkan oksigen, lumut itu bisa jadi pakan alami untuk ikan itu sendiri teman-teman. Nah inilah hasilnya teman-teman setelah kolam gua penuh nih teman-teman. Ya kan, kalian bisa lihat sendiri kan, ikannya tetap segar, tetap senang, tetap mau berenang lincah, pokoknya bahagialah gitu kan, karena airnya baru, segar, ya kan, ya intinya seneng lah mereka gitu kan, tetap sehat juga ikannya teman-teman. Ya ginilah hasil akhirnya teman-teman. Ini nanti nextnya gitu setelah beberapa jam dia bakal lebih jernih lagi dari ini teman-teman. Ya jangankan ikan ya teman-teman, bisa seneng gitu kan mandi di air bersih, air sehat gitu. Makhluk lain pun juga seneng teman-teman mandi berenang di air bersih gitu, air sehat, seneng teman-teman. Mau tahu nggak makhluknya apa teman-teman? Nah ini dia makhluknya teman-teman. Aduh, gue udah capek-capek ya kan, nguras ya kan, bocah minta berenang ya kan. Tuh lihat kan teman-teman tuh, seneng kan, jangan ikan, bocah aja seneng teman-teman tuh berenang di kolam ikan koki teman-teman. Buset dah, dia kagak tahu aja ya kan, capeknya kayak gimana nguras kolam. Dia enak-enak aja datu nyemplung datu ya kan. Oke deh teman-teman, nah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah setia nonton video gua. Jangan lupa selalu support terus channel gua teman-teman, biar gua tuh
apa namanya, tetap terinspirasi kira-kira bikin video apa lagi ya gitu kan, buat menghibur teman-teman semua ya kan. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah, dadah bang, dadah bang, dadah bang, dadah, 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 dadah yang kenceng, dadah.